Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang sepi, terdapat sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh semak belukar. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang pecah-pecah. Warga sekitar sering berbisik tentang rumah itu, mengatakan bahwa ada sesuatu yang janggal di dalamnya. Namun, tak ada yang berani mendekat, takut akan kisah-kisah menyeramkan yang terus beredar. Dani, seorang pemuda yang baru saja pindah ke desa tersebut, merasa penasaran. Dia telah mendengar cerita tentang rumah itu, tetapi tidak mempercayainya. Bagi Dani, semua itu hanyalah mitos belaka. Dengan keberanian yang dipenuhi rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk mengunjungi rumah tua itu suatu sore yang mendung. Saat memasuki halaman rumah, rasa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Angin yang berhembus membawa aroma lembab dan bau busuk yang berasal dari dinding rumah yang sudah rapuh. Pintu rumah itu terenggut oleh waktu, tetapi masih dapat dibuka. Dengan langkah hati-hati, Dani melangkah masuk. Kedua matanya terbiasa dengan gelap, meski cahaya dari luar hanya sedikit menembus melalui celah-celah dinding. Di dalam, semua tampak berantakan. Lantai kayu yang berderit seolah mengeluarkan suara seperti rintihan. Dia terus melangkah ke dalam, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan besar dengan sebuah jendela tua di tengahnya. Jendela itu sangat menarik perhatian, berbeda dengan bagian rumah lainnya yang penuh debu. Jendela itu tampak seolah menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Dani mendekati jendela, memeriksa lebih dekat. Bingkai kayunya berwarna hitam, dan kaca yang tersisa pecah-pecah. Namun masih ada sebagian yang utuh. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Dani merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Pandangannya bergerak ke sekeliling ruangan, namun hanya ada bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Ia mencoba mengusir perasaan aneh itu dan memutuskan untuk membuka jendela. Ketika tangannya menyentuh kaca, seketika udara di sekitar jendela terasa lebih dingin. Ia terkejut saat mendengar suara keras seperti benda jatuh dari lantai atas rumah. Tanpa berpikir panjang, Dani berlari menuju tangga yang menuju lantai atas, meski dirinya merasa semakin waspada. Langkah Dani menggema di lorong sempit rumah tua itu. Tangga kayu yang usang berderit di bawah kakinya, seolah mengingatkan bahwa rumah ini telah lama dibiarkan tanpa penghuni. Meskipun perasaan takut mulai menyelinap ke dalam dirinya, rasa penasaran yang kuat memaksanya untuk terus maju. Suara benda yang jatuh itu masih terdengar di telinganya, seperti panggilan dari kedalaman rumah yang terabaikan. Dani tiba di lantai atas dan menemukan sebuah koridor gelap. Lampu yang lemah hanya memberikan sedikit cahaya, memantulkan bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Koridor itu sangat sempit, dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Ia berjalan pelan. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada yang menahan tubuhnya untuk bergerak maju. Tiba-tiba, matanya tertuju pada satu pintu yang berbeda. Pintu itu terbuat dari kayu tua, namun memiliki ukiran yang indah, sesuatu yang kontras dengan kondisi rumah yang telah rusak. Pintu itu sedikit terbuka, seolah mengundang Dani untuk masuk. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahu, ia mendekat dan mendorong pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyambutnya. Ruangan itu tampak seperti sebuah ruang kosong, kecuali sebuah benda besar di tengahnya, sebuah cermin tua dengan bingkai emas yang sudah mulai pudar. Cermin itu memantulkan bayangan yang kabur dan tidak jelas, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalam pantulannya. Seperti ada sesuatu yang bergerak, meski Dani merasa tidak ada yang berada di sana. Dengan hati-hati, Dani melangkah lebih dekat ke cermin. Saat tangannya hampir menyentuh permukaan cermin, bayangan yang kabur itu tiba-tiba menjadi lebih jelas. Wajah seorang wanita muncul di dalamnya. Wajah yang pucat dengan mata yang kosong dan suram. Dani terkejut dan mundur cepat. Namun, bayangan itu tetap ada, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Seketika, cermin itu bergetar, dan Dani merasa seolah ada sesuatu yang menariknya masuk. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, suara bisikan yang tidak jelas terdengar, semakin keras dan semakin dekat,
seperti ada seseorang yang berusaha berbicara dari dalam cermin. Dani berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, tetapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara berat yang datang dari lantai bawah. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sesuatu yang tak terlihat tengah mendekat. Dani merasa seolah dunia sekitar menjadi semakin gelap, dan tubuhnya terasa terikat oleh rasa takut yang mencekam. Langkah Dani menggema di lorong sempit rumah tua itu. Tangga kayu yang usang berderit di bawah kakinya, seolah mengingatkan bahwa rumah ini telah lama dibiarkan tanpa penghuni. Meskipun perasaan takut mulai menyelinap ke dalam dirinya, rasa penasaran yang kuat memaksanya untuk terus maju. Suara benda yang jatuh itu masih terdengar di telinganya, seperti panggilan dari kedalaman rumah yang terabaikan. Dani tiba di lantai atas dan menemukan sebuah koridor gelap. Lampu yang lemah hanya memberikan sedikit cahaya, memantulkan bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Koridor itu sangat sempit, dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Ia berjalan pelan. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada yang menahan tubuhnya untuk bergerak maju. Tiba-tiba, matanya tertuju pada satu pintu yang berbeda. Pintu itu terbuat dari kayu tua, namun memiliki ukiran yang indah, sesuatu yang kontras dengan kondisi rumah yang telah rusak. Pintu itu sedikit terbuka, seolah mengundang Dani untuk masuk. Tanpa bisa menahan rasa ingin tahu, ia mendekat dan mendorong pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyambutnya. Ruangan itu tampak seperti sebuah ruang kosong, kecuali sebuah benda besar di tengahnya, sebuah cermin tua dengan bingkai emas yang sudah mulai pudar. Cermin itu memantulkan bayangan yang kabur dan tidak jelas, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalam pantulannya. Seperti ada sesuatu yang bergerak, meski Dani merasa tidak ada yang berada di sana. Dengan hati-hati, Dani melangkah lebih dekat ke cermin. Saat tangannya hampir menyentuh permukaan cermin, bayangan yang kabur itu tiba-tiba menjadi lebih jelas. Wajah seorang wanita muncul di dalamnya. Wajah yang pucat dengan mata yang kosong dan suram. Dani terkejut dan mundur cepat. Namun, bayangan itu tetap ada, menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Seketika, cermin itu bergetar, dan Dani merasa seolah ada sesuatu yang menariknya masuk. Hatinya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, suara bisikan yang tidak jelas terdengar, semakin keras dan semakin dekat, seperti ada seseorang yang berusaha berbicara dari dalam cermin. Dani berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, tetapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara berat yang datang dari lantai bawah. Suara itu seperti langkah kaki yang berat, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sesuatu yang tak terlihat tengah mendekat. Dani merasa seolah dunia sekitar menjadi semakin gelap, dan tubuhnya terasa terikat oleh rasa takut yang mencekam. Dani memutar tubuhnya, berusaha untuk kembali ke tangga, namun langkah kakinya terhenti ketika suara langkah berat itu semakin jelas terdengar. Suara itu datang dari bawah, berulang-ulang, seperti seseorang yang tengah menaiki tangga dengan langkah berat dan tidak teratur. Tanpa berpikir panjang, Dani berlari, berusaha menjauhi sumber suara yang semakin dekat. Namun, seiring langkahnya, udara di sekitar rumah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam. Ia melirik sejenak ke belakang dan melihat bayangan gelap yang bergerak di ujung koridor. Jantungnya berdetak cepat, dan keringat dingin mulai mengalir di sepanjang tengkuknya. Dia harus keluar dari rumah ini, sekarang juga. Saat tiba di tangga, sebuah suara keras terdengar dari lantai bawah, seperti benda jatuh lagi. Dani menoleh, namun tidak melihat apa-apa selain bayangan gelap yang terus mengintainya dari kejauhan. Dengan penuh ketakutan, ia menuruni tangga dengan cepat. Namun, begitu ia hampir mencapai pintu keluar, langkahnya terhenti. Di hadapannya, berdiri seorang wanita. Wajahnya yang pucat dan kosong itu membuat Dani hampir tidak bisa bernapas. Rambutnya yang panjang tergerai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya, dan gaun putih yang usang tampak kotor dan robek di sana-sini. Wanita itu berdiri diam di tengah pintu keluar, menatap Dani dengan tatapan kosong yang seolah menembus dirinya. Dani tertegun, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus lari?
Ataukah dia harus menghadapi sosok yang seolah muncul dari kegelapan itu? Wanita itu tidak bergerak, namun matanya yang kosong mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Sebuah permintaan atau ancaman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan napas tertahan, Dani berusaha berbicara, meskipun suaranya terhenti di tenggorokan. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tetap diam, tidak menjawab. Hanya tatapannya yang semakin intens, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dani mulai merasa pusing, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. Pikirannya kacau. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Tiba-tiba, tangan wanita itu terangkat, menunjuk ke belakang Dani. Refleks, Dani menoleh dengan cepat. Saat itulah ia melihatnya. Di ujung ruangan, di balik pintu yang terbuka lebar, tampak sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat menuju dirinya. Bayangan itu semakin mendekat, dan meskipun ia ingin berlari, tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang menahannya. Wanita itu tiba-tiba bergerak, menepis udara dengan tangan dinginnya, dan suaranya terdengar seperti bisikan dari kedalaman bumi. "Jangan biarkan dia keluar." Dani merasa tubuhnya membeku. Suara wanita itu, meskipun lembut, menggema di dalam telinganya, menimbulkan rasa takut yang mendalam. "Jangan biarkan dia keluar." Suara itu seperti mantra yang menghujam langsung ke jantungnya. Ia mencoba untuk bergerak, untuk melarikan diri, namun kakinya terasa seperti tertanam dalam tanah. Setiap gerakan yang dia buat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Bayangan hitam yang mendekat semakin jelas. Itu bukan sekadar bayangan. Sesuatu yang gelap, berwujud tak terdefinisi, bergerak dengan cara yang tak wajar, seolah meluncur melalui udara. Kegelapan itu menelan semua cahaya yang ada, menciptakan kegelapan mutlak yang menyesakkan dada. Dani ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa terkunci. Wanita itu terus berdiri di pintu, matanya kosong, namun ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Seakan dia tahu sesuatu yang Dani belum mengerti. Tiba-tiba, wanita itu berbisik lagi, suara yang sangat rendah, seakan hanya untuk dirinya saja. "Kamu akan menjadi bagian dari cerita ini." Jantung Dani berdegup semakin cepat. Kepanikan mulai menguasai dirinya. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang mendalam, yang mengancam untuk memakannya. Bayangan hitam kini hampir mencapai dirinya. Seperti sesuatu yang ingin menariknya masuk ke dalam dirinya yang gelap. "Tidak!" Dani berteriak, mencoba untuk menggerakkan tubuhnya. Tiba-tiba, jendela tua di belakang wanita itu berderak keras, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Tanpa sadar, Dani berlari ke arah jendela, dan saat tubuhnya mendekat, ia melihat dengan jelas bahwa ada sosok yang mengintip dari balik kaca pecah itu. Sosok itu, seperti dirinya sendiri, namun berbeda. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Sebuah senyum yang tidak bisa dijelaskan, senyum yang penuh dengan keputusasaan dan kehampaan. "Jangan biarkan dia pergi." Suara wanita itu terdengar semakin keras, semakin mengerikan. Dan saat itu juga, Dani merasa tubuhnya terangkat, seolah dihisap oleh kekuatan yang tak tampak. Teriakannya tersangkut di tenggorokannya. Tubuhnya semakin mendekat ke arah jendela yang pecah. Dan kemudian, dalam sekejap, semuanya hening. Suara bisikan itu menghilang, dan Dani merasa tubuhnya jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, dia sempat melihat bayangan dirinya yang lain, berdiri di jendela tua, menatap keluar dengan tatapan kosong yang sama. Ketika suara dunia kembali terdengar, Dani menemukan dirinya terjatuh di luar rumah, di halaman yang gelap. Rumah tua itu sekarang tampak sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia memandang jendela yang pecah itu dari kejauhan, dan di balik kaca yang retak, dia bisa melihatnya. Bayangan dirinya yang lain, tetap menatap dari dalam. Namun, kali ini, Dani tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Ia adalah bagian dari cerita yang akan terus berulang, terperangkap dalam rumah tua dan jendela yang menunggu seseorang yang akan masuk dan menjadi bagian dari kegelapan selamanya.